Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai judul pertama praktikum laboratorium mikrobiologi yang akan dilakukan secara daring. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ceci Herdianti, PJ dari judul pertama yaitu sterilisasi, penyiapan media dan teknik isolasi mikroorganisme. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui tujuan dilakukannya sterilisasi, mengetahui prinsip kerja autoklav, mengetahui fungsi media, mengetahui pembagian media, mengetahui teknik mengisolasi mikroorganisme, dan untuk mengkarakterisasi mikroorganisme yang diisolasi dari lingkungan. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran mikroskopis atau tidak terlihat dengan kasat mata. Nah, kerja dalam mikrobiologi ini dilakukan secara aseptis, yaitu keseluruhan proses kerja di laboratorium yang dilakukan secara steril. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara sterilisasi, yaitu serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan pada suatu objek atau spesimen. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan kontaminasi, yaitu proses masuknya mikroorganisme yang tidak diinginkan ke dalam media yang telah disterilkan. Dalam prosesnya, sterilisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama secara fisik, secara kimia, dan secara mekanik. Secara fisik, sterilisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pemanasan basah. Nah, pemanasan basah ini dapat dilakukan dengan menggunakan autoklav, yang pada prinsipnya merupakan pemanasan dengan uap air pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atmosfer selama 15 menit. Kemudian dengan cara merebus, dan yang ketiga dengan cara pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini dibagi menjadi 2 cara, yaitu dengan cara high temperature short time, yaitu pemanasan pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, dan low temperature long time, yaitu pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian yang kedua ada pemanasan kering, yaitu dengan cara pembakaran dan menggunakan oven. Nah, oven ini pada prinsipnya merupakan pemanasan dengan udara panas pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam atau pada suhu 210 derajat Celcius selama 15 menit. Dan yang ketiga yaitu radiasi atau penyinaran. Kemudian sterilisasi secara kimia dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan penggunaan desinfektan. Desinfektan merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan pada jaringan yang mati. Nah, contohnya itu penggunaan Wipol dan deterjen. Kemudian dengan menggunakan antiseptik. Antiseptik merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan pada jaringan hidup, seperti di tangan. Nah, itu contohnya dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian dengan menggunakan antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba lain. Selanjutnya, secara mekanik, sterilisasi dapat dilakukan dengan cara filtrasi, yaitu sterilisasi untuk bahan yang tidak tahan panas, misalnya ekstrak tanaman dan antibiotik. Nah, contoh penggunaan sterilisasi itu dengan menggunakan membran filter, yeast, dan Chamberlain. Media pertumbuhan mikroorganisme. Nah, media merupakan substrat pertumbuhan mikroba yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang pada media tersebut. Nah, beberapa media itu menggunakan agar. Nah, agar itu merupakan suatu polisakarida kering dari ganggang merah yang digunakan sebagai bahan pemadat media. Fungsi media selain sebagai substrat untuk menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroorganisme dan sebagai sumber nutrisi, media juga berfungsi sebagai tempat untuk isolasi, menyeleksi mikroorganisme yang diinginkan, mengevaluasi saat isolasi, membantu dalam pengujian terhadap mikroorganisme tertentu, dan dapat membantu untuk identifikasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu media untuk dapat dijadikan substrat pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama,
Media harus mengandung semua unsur atau nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang kedua, media harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Dan yang ketiga, media harus dalam keadaan steril. Macam-macam media. Media dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, media dapat dibedakan berdasarkan sifat fisik, kemudian berdasarkan komposisi, dan berdasarkan tujuan atau kegunaan. Yang pertama, berdasarkan sifat fisik, media dapat dibagi menjadi media padat atau solid, yaitu media yang mengandung 1,5-2% agar, contohnya nutrien agar dan potato dextrose agar. Kemudian media setengah padat atau semi-solid, yaitu media yang mengandung 0,3-0,4% agar, seperti gelatin. Dan yang ketiga, media cair atau liquid, yaitu media yang tidak mengandung agar, contohnya nutrien broth dan lactose broth. Berdasarkan komposisinya, media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media sintesis. Media sintesis ini merupakan media yang diketahui seluruh komposisi, zat kimia, dan takarannya secara pasti. Contohnya itu seperti glukos agar dan mekonke agar. Kemudian yang kedua ada media semisintesis, yaitu media yang hanya diketahui sebagian komposisi dan zat kimianya secara pasti, contohnya PDA. Dan yang ketiga, media non-sintesis, yaitu media yang tidak diketahui komposisi zat kimianya secara pasti. Nah, media ini biasanya diekstrak langsung dari bahan dasarnya, contohnya seperti tomato juice agar. Berdasarkan tujuan dan kegunaannya, media dibagi menjadi 5. Yang pertama, media yang digunakan untuk isolasi, yaitu media yang mengandung semua senyawa esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Kemudian ada media selektif, yaitu media yang mengandung nutrisi dan zat tertentu yang dapat merangsang pertumbuhan mikroba yang diinginkan, namun menekan pertumbuhan mikroba lain. Kemudian ada media diperkaya, yaitu media yang mengandung komponen dasar untuk pertumbuhan mikroba, dan kemudian ditambahkan komponen kompleks seperti darah, serum, dan kuning telur. Kemudian yang keempat, media karakterisasi, yaitu media yang digunakan untuk mengetahui kemampuan spesifik suatu mikroba. Dan yang kelima, media diferensial, yaitu media yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroba dari campurannya berdasarkan karakter spesifik yang ditunjukkan pada media diferensial. Dalam praktikum ini, kita menggunakan media Na atau nutrien agar dan media PDA atau potato dextrose agar. Nah, media Na sendiri merupakan media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Proses pembuatannya kita menggunakan 2,8 gram dalam 100 ml Aquades. Media ini diperoleh dari ekstrak daging sehingga mengandung protein yang tinggi. Dan warna dari media ini berwarna kemerahan, dan media ini merupakan media solid atau padat. Kemudian, potato dextrose agar atau PDA. Media ini merupakan media yang digunakan untuk pertumbuhan jamur. Dalam proses pembuatannya, kita menggunakan 3,9 gram dalam 100 ml Aquades. Media ini diperoleh dari ekstrak kentang, gula dextrose, dan agar. Sehingga karena kita menggunakan ekstrak kentang, media ini mengandung karbohidrat yang tinggi. Warna dari media ini putih kekuningan, dan media ini juga merupakan media solid atau padat. Mikroorganisme terdapat di mana saja, atau disebut juga dengan omnipresent. Nah, sebenarnya sebagian besar mikroorganisme yang terdapat di lingkungan itu tidak berbahaya. Namun dalam proses pengerjaan atau proses kerja di laboratorium mikrobiologi, kita harus melakukannya secara aseptis agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, di dalam praktikum ini, kita mempelajari teknik isolasi mikroorganisme. Nah, isolasi itu merupakan suatu proses pemisahan mikroorganisme dari lingkungan bebas ke dalam media yang telah disterilkan. Mikroorganisme hasil proses isolasi tersebut disebut juga dengan isolat. Kemudian ada yang disebut dengan inokulasi. Inokulasi merupakan proses pemindahan mikroorganisme dari satu media ke media lain, yang prinsipnya masih dilakukan di laboratorium. Nah, mikroorganisme hasil proses inokulasi disebut juga dengan inokulat. Kemudian setelah dilakukannya inokulasi, kita melakukan inkubasi.
Inkubasi itu merupakan masa pemeliharaan atau pembiakan mikroorganisme pada suhu dan tempat yang telah ditentukan. Di dalam laboratorium itu kita menggunakan inkubator untuk inkubasi. Nah, setelah diinkubasi nanti akan tumbuh atau berkembang biak mikroorganisme yang telah kita isolasikan. Nah, itu disebut dengan koloni. Koloni merupakan kumpulan dari mikroorganisme dalam suatu media. Setelah melakukan isolasi mikroorganisme dari lingkungan, yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu karakterisasi. Karakterisasi dapat dilakukan dengan cara mengamati bagaimana bentuk, bagaimana elevasi, dan bagaimana tepi koloni pada mikroorganisme yang tumbuh pada media. Nah, jadi di data hasil praktikum mandiri kalian itu dapat dilihat dari tipe-tipe, bentuk, elevasi, dan tepi koloni yang ada di gambar ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan review materi.